Setelah sadar dan pulih kembali, Xiao pun pamitan pergi akan kembali ke istananya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba di tempat lain di istana Raja Iblis, petugas melaporkan bahwa monster salju telah dimusnahkan oleh Xiao. Dan mengejutkan, ternyata Wu Chen adalah Li Su, putri dari Xingtian yang diselamatkan oleh Chongguang 10 tahun yang lalu. Juga merupakan teman masa kecil Xiao yang salah paham kepadanya. Wu Chen yang polos akan dimanfaatkan untuk mendekati Xiao yang kini sudah berada di desa. Namun saat sedang mengobati, Xiao merasakan ada kemiripan dengan Li Su teman lamanya yang telah dianggap sudah mati. 是这世上第一个能进我身，你为什么不怕我身上的寒气？我自出生就天生气寒。你是这世界上第一个不怕我身上气寒，没有人能进我的身。你可知你体内的寒气从何而来？到我身上的寒气到底为何？你也厌恶我的这寒气吗？我自己控制不住它。 Xiao meminta bantuan kepada kepala desa untuk menjaga Wu Chen dengan baik. Dia akan kembali ke istananya karena masih banyak yang harus dilakukan. Tak lama Xiao pun pergi tanpa pamit. Wu Chen yang mengetahui Xiao pergi berontak ingin menyusulnya, namun dihalangi oleh penduduk hingga dia diikat. Dan tiba-tiba Xiao yang sudah pergi tak jauh dari sana merasakan adanya energi hawa dingin yang kuat. Dia pun bergegas kembali mendatangi Wu Chen yang sudah tak sadarkan diri. Setelah pulih, Xiao keluar dan terkejut melihat penduduk desa berkumpul. Ternyata mereka semua ingin menghakimi Wu Chen karena terbukti dari bangsa siluman. 我还是带吴成回去吧。县长，妖女就交给我们处，反而要将她带走。吴成，走，一起去，快！吴成，县长，我不用仙门法术救人。 快，阿花嫂，一直跑，有一个神女庙，快走！ Akhirnya Wu Chen selamat dari amukan massa. Kini mereka berdua tinggal di sebuah kuil tua untuk sementara. Dan malam harinya saat mereka sedang berbincang, Xiao terkejut melihat tanda ponik di pundaknya yang sama persis dimiliki oleh Li Su. Namun Wu Chen tak mengingat apapun seperti telah disegel ingatan masa lalunya. Akhirnya Xiao kini sangat yakin bahwa Wu Chen adalah Li Su. 脖子后面的凤形印记是哪儿来的？是我从小到大的胎记。这是什么呀？这是我的胎记。李雪，李雪，你是李雪对吗？ Keesokan harinya, Xiao membawa Wu Chen ke Gunung Su, markas besar tempat Xiao berlatih dulu bersama gurunya, yang pernah dikunjungi juga oleh Wu Chen saat menjadi Li Su. Wu Chen akan tinggal di sana untuk sementara karena lebih aman. Karena jika dibawa ke istana akan membahayakan dirinya, Xiao berjanji akan kembali secepatnya. 会这么熟悉呢？当年我和师尊一起闭关修炼的地方，我是蜀山论天门弟子，替你医好寒症，再送你下山，留在这儿是安全的。我是不会跟你分开的。非蜀山弟子不得入内，你留在这儿是安全的。 就来替你医寒症，一定要等我回来。好，我信你。走了。Xiao akhirnya kembali ke istananya. Dia menghadap paman guru dan ketua sekte lainnya, melaporkan bahwa tugasnya telah selesai. Dan secara pribadi, Xiao menjelaskan semua yang terjadi termasuk tentang Wu Chen. 事情的经过，弟子已经向师傅禀告清楚了。你都叙述完了，那孤女确是凡人，此人现在何处？弟子并未在他身上发现任何妖气。 于是便偷偷把他领下了山，一处安全之所。为师相信，自有你的道。多谢师傅体谅。辛苦了，先回去休息。弟子告退。
Secara diam-diam, salah satu pelayan Xiao bernama Jisoo mendatangi Wu Chen, mengelabuinya dengan pura-pura diutus Wu Chen untuk pindah tempat. Wu Chen yang polos percaya begitu saja. Namun ternyata Wu Chen dibawa ke istana menghadap para ketua dengan dipitnah telah menerobos kawasan terlarang Gunung Su. Yang intinya Jisoo cemburu karena dia menyukai Xiao. Jisoo pun melontarkan beberapa pertanyaan. Karena tak terbukti Wu Chen dari bangsa siluman, dia pun dilepaskan. Namun tiba-tiba anggota sekte bernama Jisoo muncul dengan mengatakan bahwa Wu Chen adalah bangsa siluman yang telah menggemparkan penduduk desa yang ditolong oleh Xiao. Sontak saja Bei Chan marah dan memutuskan untuk dikurung. Karena terancam, Wu Chen mengeluarkan kekuatan esnya. Dengan tepat waktu, Xiao muncul. Dia pun menjelaskan semuanya bahwa Wu Chen bukan bangsa siluman. Dia hanya memiliki kekuatan es jika terancam. Xiao dan Ling Yun sedang mencari cara untuk menyembuhkannya. Akhirnya para ketua pun mengerti. Setiap kali Wu Chen mengeluarkan kekuatan dinginnya, kondisi tubuhnya menjadi lemah. Dia sedang diawasi dan diobati oleh ketua Xuan Zhen. Namun tiba-tiba, Xuan Zhen melaporkan kepada Bei Chan bahwa kekuatan Wu Chen sangat besar hingga dia pun terpental. Bei Chan teringat pada seorang gadis 18 tahun yang lalu yang memiliki kekuatan es yang luar biasa bernama Li Su, anak dari Dewa Xingtian yang dikeluarkan dari alam dewa, yang tewas jatuh ke jurang saat bertarung dengan Dewa Jianjun. 18年前的那个小女孩取名李雪，凤李雪就有天生奇寒的孩子，吴晨就是凤行天的女儿。怕就怕剑尊预言的浩劫真的要来了。 Keesokan harinya, Xiao akan menemani Wu Chen untuk menerima hukuman dari Bei Chan dan para ketua. Tak lama muncul Ling Yun menyarankan agar dia saja yang mengantarnya. Sementara Xiao juga harus menerima hukuman di tempat yang berbeda. Tak lama mereka pun tiba di sana yang telah ditunggu oleh para ketua dan petingginya. Namun dengan mengejutkan, ternyata Wu Chen akan dihukum ke istana penakluk iblis. 却能逼你现出原形。说过了，我是邙山的吴晨。送他进去。是。掌门是否要罚吴晨进入伏魔宫？ Setelah Wu Chen memasukinya, tak lama Xiao pun tiba di sana. Xiao memohon kepada Bei Chan untuk melepaskan Wu Chen. Dia hanya gadis polos yatim piatu, tak akan membahayakan siapapun. Namun Bei Chan semakin marah memerintahkan untuk memperkuat mantra penakluk iblis. 也要将吴晨救出来。左边铁律门所有刑狱手法，倘若您不放， 加强伏魔咒。 Seorang petugas melaporkan kepada Chong Guang bahwa Wu Chen sedang dihukum penakluk iblis. Chong Guang pun memerintahkan untuk menyelamatkannya. Sementara Xiao tak bisa berbuat apa-apa karena tak berani melawan paman gurunya. Dia dibawa pergi dari istana. Dan tak lama utusan Chong Guang pun tiba di sana menyelamatkan Wu Chen, yaitu pendekar bertopeng. Di istana iblis, Chong Guang memanggil seorang gadis dari bangsa rubah, lalu membawanya mendekati sebuah cermin. Dia terkejut melihat jiwa seseorang yang menjerit ingin dibebaskan. Tak lama, Chong Guang pun mengambil jiwa tersebut dimasukkan ke dalam tubuh gadis rubah untuk mengelabui para ketua Gunung Su agar mengira dia adalah Li Su. Karena penyamaran Wu Chen sudah dicurigai oleh para ketua. Dan benar saja, keesokan harinya Bei Chan menemui Xiao, meminta maaf telah salah menilai menghukum orang tak bersalah, karena Li Su yang sebenarnya kini berada di Pulau Seribu yang terdeteksi semalam oleh para petinggi sekte. Bei Chan pun mengizinkan Xiao untuk mengambil Wu Chen. 你且去伏魔宫接他出来。 你
还真是我错怪了吴尘。吴尘，有人我心弦，未乱有生风在风中上演。我堂中有一个戴着面具的人，我看不清他的样子。Xiao ditugaskan untuk menyelidiki kemunculan Lisu di Pulau Seribu. Mereka semua ikut termasuk Wu Chen yang akan diobati oleh tabib Wuxin yang tak jauh dari sana. Selain 3 gadis pengawal dan Ling Yun, si Mei juga ikut untuk menjaga dan menemani Wu Chen. Setelah semua siap, mereka pun memasuki kapal dan mulai melaju. 哥哥让我照顾你的安全，你可别给我惹什么麻烦。 Xiao masih penasaran apakah Lisu itu Wu Chen atau pendekar wanita bertopeng yang berada di Pulau Seribu. Untuk memastikan, dia memberikan senjata milik Lisu yang tertinggal sebelum terjatuh ke jurang 10 tahun yang lalu. Dengan harapan Wu Chen akan mengingatnya namun hanya sia-sia. Dan tiba-tiba mereka melihat 3 pendekar sakti bertarung sedang memperebutkan pusaka bulu ponik, yaitu harta karun rahasia Tianxing. Xiao berhasil mendapatkan bulu ponik yang membuat 3 pendekar terkejut. Namun tiba-tiba Murong menghampiri Xiao. Tak lama Ling Yun pun menyusul. 你们是蜀山的什么人？莫邪剑、宝塔林、风雨门少主慕容静，山铁律门少主谢凌云。走。 Karena bulu ponik kini sudah berada di tangan Xiao, maka semua pendekar akan datang merebutnya. Malam harinya, Xiao memutuskan untuk meninggalkan kapal dan menggunakan perahu kecil untuk melanjutkan perjalanannya. Dan benar saja, keesokan harinya para pendekar mulai bermunculan. 首领，船上没有人。毒夫人的黑蜘蛛，走，跟我去找她。 Akhirnya mereka tiba di daratan wilayah kota Pengdu, tempat markas besar ajaran Tianxing di bawah pimpinan Xingtian, ayah Lisu. Namun kini ajaran Tianxing beraktivitas secara sembunyi-sembunyi karena dianggap sekte sesat. Mereka pun memasuki penginapan untuk istirahat. Di tempat lain di markas tersembunyi sekte Tianxing, petinggi sekte bernama Po Yun mengumpulkan anggota sekte untuk menyambut kembalinya putri ketua sekte, yaitu Lisu. 天行教众，何时轮到你来惩戒？小姐得以归来。 参见小姐。破云率天行教众，有何颜面立足于世？而如今大仇未报，我爹爹被蜀山杀害多年，莫萧。 Lisu bergegas mendatangi Xiao untuk merebut bulu ponik. Xiao meminta bukti bahwa orang di hadapannya adalah Lisu. Namun dia marah dan menyerang. Lisu pergi setelah melihat Ling Yun dan yang lainnya muncul. Namun Xiao terkejut tak melihat Wu Chen bersamanya. Ternyata dia masih berada di kota. Dan tiba-tiba Lisu muncul. 你竟然跟他一起过来了。 吴尘，吴尘，醒醒！ Keesokan harinya, mereka akan melanjutkan lagi perjalanannya menuju Pulau Seribu dengan menggunakan jalan darat. Mereka pun mulai bergerak. Namun di tengah perjalanan, pasukan sekte Tianxing di bawah pimpinan Po Yun sudah siap menyergap. Po Yun bergegas pergi karena terkejut melihat tanda burung ponik di leher Wu Chen, sama persis dengan yang dimiliki Lisu. Dia bingung yang manakah Lisu yang asli. 为何他会有凤行印记？可为何他们俩却没有奇寒避神？旁人不得谨慎。小姐理应天生奇寒。 Akhirnya mereka tiba di perbatasan Pulau Seribu yang telah ditunggu oleh para pendekar dari penjuru negeri untuk merebut bulu ponik. Ling Yun mengalihkan perhatian mereka dengan mengatakan bahwa bulu ponik berada padanya, sementara Xiao dan 3 rekannya akan pergi ke Pulau Seribu. 放雨令在我身上。
出现了，在半岛庇护入口，还想来抢凤羽令？凤羽令不在你这儿，就凭你们这点本事，你们还当真啊？ Karena mengetahui bulu ponik tak berada di tangan Ling Yun, mereka pun pergi menuju Pulau Seribu. Dan akhirnya Xiao tiba di sana untuk menyegel pusaka bulu ponik. Xiao berhasil menyegelnya. Seluruh pendekar yang ingin mendapatkan bulu ponik sebagai kunci untuk membuka harta karun Tianxing hanya bisa marah namun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun kembali ke penginapan, namun lagi-lagi Wu Chen tak berada di sana yang membuat Xiao panik. Dan ternyata Wu Chen dibawa oleh Po Yun untuk menyelidiki Li Su yang asli. Apakah dia memiliki kekuatan dingin es? 生来就有啊。生来就有。 世界上不会有这么巧合的事情，身带凤形印记，却与莫萧混在一起。说，你到底是谁？Dengan tepat waktu, Li Su muncul. Dia marah karena meragukan keaslian Li Su yang asli hanyalah dirinya. Wu Chen hanya sebagai alat untuk mendekati Xiao yang merupakan salah satu rencana rahasianya, siasat yang dibuat oleh Raja Iblis. 小姐有着同样的凤形印记，所以你怀疑我的身份是假。世上只有一个凤梨雪，那便是我。颇为明白。 Wu Chen ditemukan oleh 3 pendekar. Mereka membawanya dan mengirim pesan kepada Ling Yun. Jika ingin menyelamatkannya, harus membuka segala bulu ponik. Dan Wu Chen ternyata dibawa ke markas Li Su. Namun saat akan menyerangnya, lagi-lagi terpental.不许动他，尊主已经警告过了，尊主会让你永远消失。